tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Kakak ipar saya, Kiki Luntungan, sekarang berprofesi sebagai wira swasta. Yang kedua, istri saya, Julia Luntungan, pegawai di BPJN, Balai Pelaksana Jalan Nasional 15, Kementerian PUPR. Dan adik ipar saya, Gerit Luntungan, sekarang anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dari fraksi PDIP. Nah, mungkin akan sama-sama dengan kita juga fraksi PDIP akan mengadakan ibadah bersama, nanti akan diatur di sambutan nanti.
Atas nama keluarga Luntungan Mantiri, keluarga besar Luntungan Mantiri, saya menyambut dengan hangat Bapak Ibu sekalian dalam rumah duka ini dan selamat mengikuti ibadah selanjutnya. Terima kasih. Dan dalam persiapan sambil berdiri, mari kita angkat pujian bersama. Tuhan selalu menolongku. Bagi keluarga besar Luntungan Mantiri yang berduka cita pada saat ini, tertabislah di dalam nama Tuhan, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus bersabda dalam Matius pasal 11 ayat 28, menjadi nats pembimbing dalam ibadah penghiburan pada saat ini. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Disilakan duduk. Segala pujian, hormat, dan kemasyuran hanya kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Karena hanya di dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala kuasa di sorga, di bumi, di bawah bumi. Bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman kehidupan, kami sambut kebenaran-Mu. Amin. Keluarga besar Luntungan Mantiri yang berduka cita, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita yang membawa kitab atau alat bantu yang punya aplikasi Alkitab, mari kita membuka bersama hanya satu ayat dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur pasal yang ke-20. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. Mazmur pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas bertukar. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia
lagi kita disambut dengan ucapan selamat datang oleh Pak Kadis Pendidikan, Bapak Dr. Andes Weviva Maringka MSI. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi, pemazmur dalam hal ini Daud mengatakan, "Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God." Daud mengungkapkan satu pernyataan iman yang luar biasa. Ini lumrah kalau satu negara itu eksis. Salah satu yang diukur adalah kekuatan senjata perang. Kekuatan militer menjadi alat ukur utama sesuatu negara itu masih eksis. Sehingga tidak heran kalau ada upacara Hari Angkatan Bersenjata, maka selalu diadakan defile, baik barisan tempur bersenjata, tidak bersenjata, alat-alat perang yang bisa ditampilkan, termasuk pamer kekuatan di udara, pesawat-pesawat tempur, kalaupun bisa kapal-kapal tempur, termasuk mungkin kapal-kapal selam, salah satu yang tenggelam beberapa waktu yang lalu, untuk menunjukkan bahwa negara itu masih ada. Ya, sehingga kalaupun negara itu mungkin terancam, yang siap untuk digempur oleh negara lain akan hitung-hitung dulu, ternyata negara ini masih punya kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang dikenal dengan istilah show of force. Dalam pembacaan kita tadi, ini berbicara di zaman Daud. Pada zaman dulu show of force itu lazim dijumpai, tapi bukan seperti yang saya katakan tadi, pesawat tempur, kapal tempur, panser, kendaraan berlapis baja, dan pasukan dengan senjata mutakhir. Bukan. Pada zaman Daud, kekuatan itu diukur dengan apa? Dengan kereta perang, dengan jumlah kuda, bahkan dengan kekuatan prajurit yang ada. Dalam pembacaan kita tadi diungkapkan bahwa bangsa-bangsa lain, mereka memegahkan kereta, mereka memegahkan kuda, tetapi Daud melakukan hal yang berbeda. Di ayat 8 bagian B dikatakan, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ya, but we will remember the name of the Lord our God. Itu kebanggaan yang harus kita megahkan di mana-mana. Memang bicara tentang nama, dengan nama seseorang bisa disalahgunakan, apalagi di pemerintahan, di bisnis, di politik, dimanapun. Oh, ini kuat suruh, ya, ini pe orang, ini nama ini punya pengaruh yang luar biasa. Tetapi Alkitab memberikan penegasan kepada kita, kenapa kita tidak bangga dengan nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sehingga dimanapun saya selalu mengingatkan, berapa lama sih kita hidup di muka bumi ini, tetapi kenapa kita masih klise, malu mengungkapkan di sambutan-sambutan, di duka maupun suka. Biasa orang umum bilang, orang Tuhan Yesus ini memang betul Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, tapi dia punya predikat yang sangat pribadi, Yesus Kristus, Yehoshua Hamasya, Juru Selamat, penolong satu-satunya. Di luar dia tidak ada keselamatan. Jadi ini harus kita bangga, jangan malu-malu. Kita yang masih bernafas hari ini, belum tentu sebentar sore orang masih ada seperti ini. Kesempatan kita hidup, bermegahlah di dalam nama Tuhan kita. Amin. Susah atau duka atau suka, berduka atau bersuka, apapun kondisi kehidupan kita, nama Yesus itu menjadi kemegahan dan perlindungan bagi kita. Jangan sama dengan itu cerita. Ini ada cerita. Ada tuh dua opa batamang baik. Tuh satu mau merendah, mau pamer dengan gaya merendah. Dibilang begini pada Betamang, alo, kita biar busu-busu begini, kita bertamang dengan gubernur, nah, biar busu-busu begini, kita lihat pernah satu kelas dengan menteri, kita biar busu-busu begini, ada banyak bupati jadi minum kopi di rumah pak kita. Itu tuh Om Utuk bilang, kok Om Alok manyawa begini, oh kasihan Utuk. Kita biar cuma tinggal di gobong, makanya tidak pernah busuk.
Ya, ini tuh ingin merendah tetapi salah pemaknaan. Lain lagi cerita dengan ada 3 orang anak. Mereka memang betul ingin show of force tentang kredibilitas eksistensi papa mereka. Ini 3 anak bercerita. Karena katanya 3 papa mereka adalah orang yang orator, jago pidato. Yang satu bilang, kita pe bapak kalau pidato nyana pakai mic, berarti suara lantang, suara keras. Tuh kedua bilang, kita pe papa kalau pidato nyana pakai teks, berarti hafal apa yang disampaikan. Tuh anak ketiga nih mau kalah, dia bilang, kita pe papa kalau pidato nyana pakai ontak. Bar papa yang lain. Kita boleh bermegah dengan masing-masing alasan, tetapi kita sungguh bersyukur ketika kita hadir di rumah duka ini, keluarga besar Luntungan Mandiri. Saya tidak tahu jelas Pak Kadis, mohon izin, latar belakang almarhum mungkin pegawai, petani, ya. Tapi lewat keberadaan beliau sebagai petani, ada 3 anak ya yang boleh menjadi pejabat, baik di pemerintah Kabupaten Minahasa, di balai jalan, di dunia perbankan. Mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh di bidang dan bagian yang Tuhan tempatkan. Di balik keterbatasan orang tua, ada anak-anak yang dipersiapkan untuk mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Itu luar biasa. Ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa keahlian, pengalaman, fasilitas, modal, keterampilan yang kita miliki itu tidak perlu. Itu sangat perlu. Tetapi saya mau katakan, kalau kita membuat semua itu sama dengan Tuhan, bahkan melebihi Tuhan, bertobatlah dalam nama Tuhan Yesus. Karena bukan Tuhan menjadi kemegahan kita. Kita menjadi orang yang dipuja banyak orang, kita menjadi orang yang disegani banyak orang. Tetapi kalau Tuhan kita nomor 2-kan, atau kita samakan semua itu dengan Tuhan, maka itu dimurkai oleh Tuhan. Ketika Daud mengungkapkan satu pengalaman iman yang luar biasa, dia sungguh-sungguh memahami, seperti saya katakan tadi, prestasi, kegantengan, kecantikan, modal, pengalaman, jabatan, itu 000 yang menambahi. Kalian ada 1 di muka, ya Ibu Kepala Badan Pengelola Aset Daerah. Ya, waktu lalu ibadah syukur kita bilang 1 juta itu udah berapa nol, Pak Sek Pendidikan? 1 juta 6 tuh nol. Itu 0, 6, 9, 12, 0 bumbung. Kalau ada 1 di muka, ada arti semua tuh 0 di belakang. Kalau tidak ada Yesus yang menjadi satu-satunya, yang paling utama dalam kehidupan kita, 0 semua. Tuh rempeng di belakang, tuh baku-baku iko di belakang. Sehingga kita boleh menyaksikan ketika Daud dengan penuh iman mengungkapkan bagian ini, menjadi tentunya penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang berduka cita, bahkan sekalian kita, supaya apapun yang terjadi, sekalipun duka menjadi bagian keluarga besar, tetaplah bermegah di dalam Tuhan. Belajar dari pengalaman umat pilihan Israel. Ada banyak kemustahilan di depan. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Mari berdiri. Kita menyanyi NKB nomor 188. Hatiku
kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Maka terimalah berkat Tuhan, kekuatan dan penghiburan, semangat dan sukacita sorga dan mantiri, dan kita sekalian kini dan sampai selama-lamanya. Silahkan duduk. Demikian ibadah kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan penghiburan dari pemerintah Kabupaten Minahasa. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa. Kami sambut dengan hormat Bapak Fritz Ermunto S. Salam. Tamediati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkabungan yang terhormat, kaum keluarga yang berduka cita, keluarga Luntungan Mantiri, di dalamnya ada sahabat kita, keluarga Maringka Luntungan, ibu bapak para pekabung yang kami hormati, yang tidak bisa kami sapa satu demi satu, tapi harus sapa Pak Pendeta Dr. Yovani Rorora dan Ibu Pendeta Flori Rosa Tulung MPH. Yang lain-lain tak usah. Itu satu kali tadi yang menjadi saluran berkat dalam ibadah penghiburan di pagi hari ini. Tadi ketika saya menghadap ke layar monitor, saya lihat Pak Pendeta pakai sekolah lain dari lain. Saya suruh cari Pak Asisten 3 sekolah apa itu, sampai kita naik sini tidak dapat. Tapi puji Tuhan, orang tidak perlu ada DP sekolah, tapi DP firman. Ya Pak Pendeta, ya Pak Asisten 2, seperti itu barangkali. Dalam suasana duka, saya mengajak untuk kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan. Karena hanya oleh perkenan Tuhan, kita boleh sama-sama di tempat ini, tidak diundang. Namun karena ada rasa simpati dan empati terhadap keluarga besar Luntungan Mantiri, sehingga kita boleh sama-sama di pagi menjelang siang hari ini. Permohonan maaf yang pertama, semestinya kami kemarin sudah bernasar untuk datang ke sini, tapi acara di DPRD Pak Iva sampai jam 4 lewat, baru kita cek Pak Iva baru naik pesawat. Aduh, tunggu juga beliau masih Jakarta, baru pulang tadi malam. Permohonan maaf juga Pak Bupati, Bapak Dr. Insinyur Royke Octavian Roring, MSI, keluarga Roring Rumano, tidak bisa sama-sama dengan kita, bahkan keluarga di tempat ini, karena Pak Bupati ada di luar daerah. Begitu juga Pak Wakil Bupati, Bapak Dr.
Robi Dondo Kambe SSI, keluarga Dondo Kambe Lengkong. Semestinya beliau hadir. Tadi malam sudah telepon, tadi pagi dulu Pak Sek, kita tidak bisa hadir karena ada bla bla bla. Jadi sekali lagi permohonan maaf kedua beliau, kedua keluarga ini tidak bisa sama-sama dengan keluarga di tempat ini, dengan kita semua, dan kita seberapa yang hadir boleh bersama-sama melaksanakan ibadah penguburan, ibadah prapemakaman atas meninggalnya Bapak John Luntungan dalam keluarga Luntungan Mantiri. Mati hidup manusia, kita amini bahwa semua sudah dicatat oleh Tuhan. Hari ini dia memanggil Pak John Luntungan dalam usia 79 tahun. Pak John agak kurus. Besok barangkali dia panggil yang gode-gode. Orang tinggal tunggu giliran. Dia tak baik-baik. Dia panggil yang setua, agak kurus, masih sangat dicintai oleh keluarga. Tapi ya itulah rahasia Tuhan. Barangkali besok gode Pak Bobi. Ya Pak Bobi. Kepala sekolah yang ada tadi saya lihat beberapa kepala sekolah. Sekdis juga. Orang yang mengedar. Karena ini semua atau Ibu Eka yang terlalu gode. Semua Tuhan soal kok. Jadi orang tidak usah khawatir. Ya, orang harus siap dan meyakini ketika satu saat orang akan bertemu dengan Pak John Luntungan di surga yang telah disiapkan bagi orang-orang yang percaya. Sekali lagi atas nama Pak Bupati, Bapak Dr. Insinyur Royke Prodi MSI, keluarga Roring Rumano, dan Bapak Dr. Wakil Bupati Bapak Dr. Robi Dondo Kambe SSI, keluarga Dondo Kambe Lengkong, bahkan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa. Di dalamnya ada jajaran pendidikan Kabupaten Minahasa, menyampaikan turut berduka cita kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, memberikan penghiburan bagi keluarga besar Luntungan Mantiri, lebih khusus di dalamnya keluarga Maringka Luntungan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Penghiburan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Bapak Fritz Muntu Esos, dan Bapak Ibu para petabung yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mengikuti acara yang selanjutnya, yaitu ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh keluarga. Dalam hal ini akan dikalimatkan oleh Bapak Gerrit Luntungan STMM. Disilakan. Luntungan Mantiri yang di dalamnya terdapat untuk keluarga-keluarga, yaitu keluarga Luntungan Uno, keluarga Maringka Luntungan, keluarga Luntungan Mandagi, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pertama-tama dari pemerintah Kabupaten Minahasa itu yang hadir, Pak Sekda, Inspektorat, para Kadis, teman-teman rekan kerja kakak saya Pak Dr. Andes Rifik from Maringka MSI yang telah hadir bersama-sama dengan kami untuk melakukan doa dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggal. Begitu juga terima kasih kami sampaikan kepada rakyat duka yang datang dari daerah-daerah, ada juga yang datang dari Minahasa Utara, rekan-rekan kerja saya yang sudah hadir, kemudian keluarga-keluarga, ada yang dari Bitung, dari Girian dan Tumaluntung, yang pada kesempatan hari ini boleh datang menghibur keluarga yang berduka pada saat ini. Kiranya doa penghiburan dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir bisa menjadi kekuatan bagi keluarga, karena pada saat ini merupakan pukulan yang kami terima, di mana harus kehilangan seorang ayah,
seorang kakek, dari mami, kakak beradik, anak cucu sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan boleh hadir pada kesempatan saat ini. Mohon maaf, mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Pendeta yang telah memimpin ibadah penghiburan pada siang hari ini. Sekali lagi, mewakili keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran bersama. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami lanjutan ibadah untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara bersama keluarga besar Luntungan Mantiri yang sedang berduka atas berpulangnya kekasih kita Bapak John Luntungan pada usia 79 tahun 11 hari. Baru 11 hari. Bapak Ibu, mari kita nyanyi bersama Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Sekarang telah tersedia bagi rumah kotak kebenaran yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau saya mau bilang bahwa kekasih kita ini, Bapak John Luntungan, bukan sekedar seorang petani, tapi dia seorang tokoh tani yang berhasil. Ya, saya mau katakan bahwa inilah tuan tanah yang sesungguhnya di Kupang. Ya, kalau dikatakan bisa dikatakan begitu. Dan kita sungguh bersyukur karena dari keturunan ini juga telah memberi regenerasi tentang peradaban kehidupan masyarakat yang ada di Kupang, dengan adanya anak Pak Girik ya sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Ini sesuatu yang membanggakan kami di sini, di desa, di masyarakat, di kecamatan Kupang ya. Karena apalagi ini Bapak John sebagai orang yang patut kita teladani dalam kehidupan masyarakat. Dia memang kalau dibilang orang yang tidak banyak berbicara di masyarakat, tidak banyak berkata-kata, tapi dia banyak bekerja, banyak berkarya, dia banyak berbuat untuk masyarakat ini, bahkan untuk jemaat di sini. Ya. Kalau cuma bicara kerja, sejak tanya Bapak John ini, orang yang ulet, yang rajin. Karena itu, karena kerajinannya itulah sampai-sampai kasihan ketuk dia fisik, so menurun.
Saya dengar sekitar berapa bulan? 6 bulan. Bayangkan. Sekalipun dalam kelemahan, dia berusaha untuk bekerja. Kita tahu ini Bapak John. Kita semua bapak-bapak, ibu-ibu, anggota DPR, orang semua, satu kali Tuhan akan ambil semua orang. Dan itu kita tahu semua seperti itu. Hanya saja kapan itu hanya Tuhan yang tahu. Karena itu hanya Dia yang tahu masa depan kehidupan kita. Orang tidak tahu menjadi apa nanti. Tapi kita bersyukur semua saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Dalam relasi dengan keluarga di sini telah menunjukkan satu keniscayaan kehidupan bermasyarakat dan perubahan kehidupan masyarakat dengan hadirnya satu tokoh masyarakat sebagai anggota legislatif, Pak Gerit, yang meneruskan perjuangan orang tua di sini. Ini Pak Gerit, ya. Nah, saya sangat senang, saya sangat bersyukur bersama dengan Pak Gerit di sini, anak-anak dan orang tua, Unike yang juga memelopori anak bisa berhasil sampai ke DPRD. Ya, ini saya senang sekali karena seorang tokoh yang bisa berjuang bersama-sama dengan bapak-bapak ibu-ibu anggota dewan. Oleh karena itu saudara, kalau kita kembali belajar daripada apa yang dikatakan oleh pemazmur tentang berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya, saya tanya, berapa sih harga kita? Ya, sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang terbatas, berapa sih harga kita? Dan berapa sih Tuhan mau menghargakan kita? Kalau bicara tentang milioner, di sini banyak orang milioner. Ya. Mungkin kalau dikatakan seperti itu. Tapi ingat bahwa Yesus saja cuma dihargai dengan 30 keping perak. Ya, Bapak Ibu, Yesus saja hanya dihargai dengan 30 keping perak. 30 kamu. 30 keping. Apalagi kita? Berapa sih harga kita? Tapi sebetulnya kalau kita mau periksa apa yang dikatakan dalam bagian ini oleh pemazmur, bahwa berharga di mata Tuhan itu bukan hanya dilihat dari segi kuantitas kita manusia dalam jumlah bilangan berapa juta, berapa miliar, berapa triliun harga diri kita di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Tapi yang Tuhan maksudkan di sini, berharga di mata Tuhan itu dalam rangka melihat kuantitas kehidupan manusia, kualitas kita manusia, kualitas iman kita. Seberapa jauh kehidupan beriman kita telah kita tunjukkan dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan, dan memberi teladan, memberi impact yang positif bagi kehidupan orang lain, mulai dari keluarga, jemaat dan masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita menaruh kepercayaan di dalam Dia. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi kamu, kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kiranya kekuatan Allah mendukung kamu, dan kiranya damai Allah menghibur kamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupan keluarga yang berduka cita, keluarga Luntungan Mantiri di tempat ini, dan kita sekalian kini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Diserahkan untuk berikan ibadah berhiburan bagi keluarga. Silakan pada Pak Sekwan. Kita saat ini hadir pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, kemudian ikatan keluarga anggota DPRD,
juga jajaran sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara, juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Stin Kambei. Selanjutnya kita akan dengar sambutan duka yang akan disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Denny Kamnon Lolong Esos. Kepada Pak Ketua disilakan. Shalom, selamat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk puji syukur kepada Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita boleh terundang oleh undangan Tuhan di rumah duka keluarga besar Luntungan Mantiri atas meninggalnya almarhum Bapak John Luntungan. Tentu yang kami kasihi, kami hormati Ketua Jemaat Benim Sentrum dan juga Ketua Wilayah dan juga Tony Waken, sahabat juga dari kawan-kawan dulu, mereka Tony, kawan tua, keluarga yang berduka, keluarga besar Luntungan Mantiri. Harus istimewa Tante Wika ini. Orang dulu Dempa Oli kalau datang di acara PDI di sebelah situ semua telepon Pak Herit ke mana, Tante Wika kumpul akan orang ya. Jadi kalau Dempa Oli sampai orang Babaluho tarik sih. Jadi rumah ini memang tadi saya pagi-pagi sampaikan ke Pak Oli, duka hari ini beliau menyampaikan cerita kita. Nah, mungkin lagi sedikit catean pulang dari. Jadi tadi ada dokter cek kesehatan, saya juga langsung beliau panggil, mana deh suntik dulu, kalau periksa dulu, rekam medical check-up. Jadi sama-sama orang dua check-up tadi. Kebetulan ada yang tinggi, jadi salam duka Amerika turut berduka dari Pak Gubernur yang juga sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan, karena di dalamnya ada Pak Gerit sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai sebagai Wakil Ketua dan juga bagian dari fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Memang mendengar kabar kemarin juga, saya juga kaget kan, biasa kalau melewat daerah sini, Om John ini dari sana. Soalnya di Padang, berapa lihat yang kopi Obo itu, pokoknya berapa lihat itu almarhum ini. Memang turun tidak dekat, tapi sering berkudapan dulu. Datang kegiatan di sini, sering berkudapan. Sehingga bagaimana juga keterlibatan keluarga ini, keterlibatan Tante Wika dan Om John dalam mendukung program-program pemerintah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara sejak dulu aktif. Sebagai umat yang percaya, kita mengamini bahwa apa yang Tuhan buat itu yang terbaik di dalam kehidupan keluarga besar Luntungan Mantiri, teristimewa Ibu Janda, Ibu Lika, yang hari ini berduka karena Tuhan memanggil almarhum beberapa waktu yang lalu. Begitu juga Pak Gerit, bahkan keluarga yang ada, kami percaya Tuhan yang akan memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga. Begitu juga ibu, kalau ibu ke papa sama-sama dengan orang dari zaman Pak Sualang, kita sama-sama dengan Pomat Mandagi ini, yang juga kesehari-harian ini sebagai staf khusus kan, masih kan, staf khusus Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Sekiranya itu atas nama Lembaga DPRD Kabupaten Minahasa Utara, atas nama pribadi dan keluarga, atas nama ikatan ibu-ibu ikat, buat ya kacung ibu-ibu
Angkatan Darat, anggota Dewan, Ikatan Keluarga, anggota Dewan, kita semua Ikatan Keluarga Angkatan Darat, ikat turut berduka cita atas meninggalnya ayah dari rekan kerja kami, Pak Gerit, almarhum Pak John Luntungan. Tuhan pasti memberkati keluarga, memberikan penghiburan, dan terus ada di dalam kehidupan keluarga besar Luntungan Mantiri. Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur atas kemurahan Tuhan, orang boleh sama-sama di tempat ini di ibadah penghiburan bagi keluarga kami, keluarga Luntungan Mantiri yang pada saat ini berduka. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Pendeta, Pak Tony Weken yang telah memimpin ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Pak Ketua DPRD, Pak Dilolong, Bu Wakil Ketua Olivia, teman-teman DPRD, Pak Sekwan, staf yang ada di sekretariat, dan Ibu Ambe selaku DPRD Provinsi yang boleh hadir pada kesempatan ini mewakili keluarga besar Luntungan Mantiri. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas doa support bagi keluarga yang ditinggal pada saat ini. Sekali lagi kami keluarga mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kematian layak
ku